Malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, Sukihoto, Namo Buddhaya. Nah sebelumnya kita minta maaf karena 2 hari kemarin mungkin internet di Manado masih belum bagus dan hari ini juga kita streamingnya dari Jakarta ya. Jadi di sini hanya Zoom untuk biar suaranya dan semuanya bisa menjangkau Anda di rumah. Nah, jadi kesempatan hari ini untuk topik yang kemarin Samsara Mocaka, mungkin Bante akan bahas di pertemuan berikutnya karena ini sudah dijadwalkan. Jadi hari ini kita akan membahas adalah suatu peti ya atau hantu wanita yang merupakan ibu daripada Bante Sariputta. Ya, jadi kita tahu bahwa Bante Sariputta ini adalah seseorang yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Ya, Bante Sariputta adalah murid utama Sang Buddha yang dikatakan memiliki kebijaksanaan, ya, kebijaksanaan nomor 2 setelah Sang Buddha. Jadi banyak sekali biku-biku juga yang senior sebenarnya berguru sama Yang Mulia Bante Sariputta. Dan beberapa dari mereka juga mampu untuk mencapai tingkat-tingkat arahat ketika dibimbing oleh Bante Sariputta. Ya, jadi pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai peti ya daripada Bante Sariputta. Kenapa sampai mereka menjadi peti ya, menjadi hantu kelaparan? Nah, karena didasari daripada ya kembali lagi kepada perbuatan sehari-hari daripada manusia itu sendiri ya. Jadi yang menyebabkan mereka menderita. Nah, jadi ceritanya waktu di Benares ada seorang pertap Brahmana ya. Jadi kalau kita bilang di India sistem kasta ya. Jadi ada 4 sistem kasta. Yang paling tinggi di sana adalah kaum Brahmana ya, baru kaum Satria. Jadi kalau kaum Brahmana biasanya mereka rata-rata ya menjadi seperti pertapa ya, menjadi mungkin pendeta, menjadi tokoh-tokoh agama. Rata-rata mereka dari kaum Brahmana. Kaum Brahmana ini terkenal dengan dia punya kepintaran ya, jadi memang mereka itu pintar ya. Dan yang kedua kaum Satria. Nah, kaum Satria ini rata-rata mereka yang jadi tentara, polisi ya, pejabat. Nah, ini daripada kaum Satria. Dan yang kaum berikutnya adalah kaum yang kita bilang yang kerjanya pedagang, petani, dan yang paling jelek adalah kaum di mana mereka yang melakukan perkawinan antar kasta, antar kelas. Jadi itu dikeluarkan daripada kasta. Nah, sehingga sangat sulit untuk memperoleh pendidikan dan seterusnya. Ya, jadi ini kasta yang ada di India. Dan sampai hari ini masih seperti itu. Ya, jadi sampai hari ini juga di India sana masih ya, kadang-kadang kalau misalnya Bante pernah ketemu dengan beberapa Brahmana yang terutama mereka memiliki level yang sangat tinggi. Nah, mereka itu nggak boleh bahkan bersentuhan dengan kasta yang lebih rendah daripada mereka ya. Jadi bersentuhan aja nggak boleh. Jadi kita melihat bagaimana sistem yang begitu keras di sana ya. Nah, Bapak Ibu, jadi di sini ada seorang Brahmana kaya ya di Benares, di mana Brahmana ini adalah Brahmana yang sangat dermawan. Ya, setiap kali pertapa ya atau kaum-kaum Brahmana datang atau melewati rumah mereka, nah maka Brahmana ini suka mengajak para pertapa menghormati, memberikan makanan ya, kalau misalnya waktu sudah malam diberikan tempat tinggal yang layak ya, karena di zaman dulu ya tentunya kalau sudah sore mereka akan berhenti dari kota satu ke kota yang lain ya,
Karena untuk melanjutkan perjalanan ya tentunya sangat-sangat bahaya. Jadi ketika sore hari para pertapa melewati daerah ini, nah maka dipersilahkan untuk tinggal di rumah, ya dikasih makan dan seterusnya ya. Nah jadi setiap hari ya Brahmana yang kaya ini adalah seorang yang sangat-sangat dermawan ya. Namun ya tidak istrinya ya, istrinya adalah seorang wanita yang pelit ya. Tetapi ketika Brahmana ini, kalau ada Brahmana di rumah, ya istrinya tetap melayani seperti biasa. Tetapi kalau Brahmana ini lagi keluar kota, maka istrinya tidak melayani dengan sungguh-sungguh. Jadi setiap tamu yang datang atau pertapa yang datang, yang biasanya kalau ada Brahmana dikasih kamar yang paling baik ya, tetapi kalau Brahmananya lagi pergi, tinggal istri dikasih tinggal di gudang. Kemudian makanan, biasa makanan yang baik. Kalau sama istri dikasih makanan yang tidak baik ya, yang biasa-biasa saja. Nah, suatu ketika Brahmana pergi agak lama ya, jadi tinggal istri di rumah. Nah, kemudian dia merasa repot ya untuk menerima kedatangan para tamu, para pertapa. Jadi dia marah-marah ya. Jadi dia marah-marah di sini. Kemudian dia bilang ya, ketika mereka datang, saking marahnya, dia bilang, ya, kalau misalnya kalian datang ya, cuma datang untuk makan dan minum di sini, ya, maka dia bilang, makan saja kotoran ya. Baru ini maaf, minum air kencing, minum saja darah, makan saja otak ibumu. Jadi dia selalu berkata-kata hal yang tidak baik seperti ini, ya. Nah sehingga Bapak Ibu, ketika istrinya ini meninggal, maka dia terlahir sebagai seorang peta, ya, hantu kelaparan. Ya tentunya dengan kondisi yang sangat-sangat tidak baik, ya, kondisi yang sangat-sangat tidak baik. Namun beruntung Bapak Ibu ya, karena dia mengingat siapa yang bisa menolong dia. Oh ternyata yang bisa menolong dia adalah Bante Sariputta yang saat itu ada di Raja Griha. Ya, kenapa Bante Sariputta? Ternyata ibu ini di kelahiran ya kelima, jadi kelahiran kalau kita bilang Benares zaman sekarang, maka kelahiran 1, 2, 3, sampai 5. Nah ibu ini merupakan ibu kandung daripada Bante Sariputta. Nah jadi karena mengingat, oh saya punya Bante, saya punya mantan anak ya, anak di kehidupan kelima adalah biku, mungkin Bante Sariputta yang bisa menolong saya. Nah maka itu dia mencari Bante Sariputta di Raja Giha ya, atau Raja Graha. Nah kemudian ketika Peti ini datang ya untuk memasuki wihara tempat Bante Sariputta, maka tidak boleh masuk ya. Jadi dikatakan dewa-dewa penjaga pintu yang ada di wihara melarang ya hantu ini untuk masuk ya. Namun karena ada koneksi Bapak Ibu ya, jadi ada koneksi. Ternyata koneksi ini penting ya, bukan hanya koneksi Anda bisnis ya, tetapi koneksi ketika jadi hantu juga penting. Jadi karena hantu ini adalah bekas mama dari Bante Sariputta, jadi dia minta izin sama dewa penjaga bahwa saya mau ketemu dengan Bante Sariputta karena Bante Sariputta ini adalah anak saya di kehidupan kami 5 kehidupan sebelumnya. Nah, jadi oleh karena itulah para dewa penjaga memberikan izin untuk Peti ini masuk, ya. Nah, kemudian setelah masuk di dalam wihara, Bante Sariputta kemudian melihat, ya, Bante Sariputta melihat, oh, kenapa ada makhluk yang jelek masuk di wihara ya? Kemudian Bante Sariputta memanggil dengan kata-kata,
siapa itu ya, karena nggak tahu namanya. Siapa itu yang telanjang dan berpenampilan buruk? Ya, engkau kurus kering dan dengan nadi yang menonjol. Ya, engkau yang kurus juga dengan tulang iga yang menonjol keluar. Siapakah engkau yang berdiri di sana? Nah, jadi kita melihat bahwa penampilan sangat buruk ya, sampai sangat kurus. Ketika sangat kurus, kadang-kadang kalau sangat kurus, ini urat kadang-kadang sudah sampai kelihatan. Ya, jadi untuk membayangkan kurusnya bagaimana, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian peta ini menjawab ya, dahulu saya adalah ibumu ya di kelahiran sebelumnya. Tetapi sekarang saya lahir di alam peta karena rasa lapar dan haus ya. Jadi karena dia merasa lapar dan haus, makanannya apa? Makanannya adalah ini maaf ya jelek semua Bapak Ibu, tetapi Bante kasih tahu aja. Yang pertama bekas muntahan ya, dahak ya, lendir, ludah, ingus, lemak ya, jadi lemak daripada makhluk yang sedang dibakar ya. Jadi kalau sedang kremasi ada lemak, atau kita bakar sate ada lemak yang lagi kebakar, nah dia makan di situ. Jadi hati-hati yang suka makan sate. Nah, kemudian darah dari wanita yang melahirkan, darah dari luka dan dari hidung, serta bentuk kepala yang remuk ya. Jadi kalau misalnya kepala yang remuk, nah, dia makan apa itu semua ya. Karena dia merasa lapar dan tidak memperoleh makanan, maka dia makan makanan yang menjijikan tadi ya. Dia juga bilang, saya juga makan nanah serta darah ternak dan manusia. Dan jeleknya lagi, saya tidak punya tempat berteduh dan tidak punya rumah. Ya, beristirahat di ranjang yang hitam. Maksudnya memang sama sekali tidak punya tempat tinggal ya. Hanya tinggal-tinggal di tempat-tempat yang kita bilang ya perkuburan seperti itu. Berikanlah nak suatu pemberian demi saya, dan engkau memberikannya. Setelah engkau memberikannya, tujukanlah ya jasa itu kepada saya ya. Dengan demikian saya pasti akan terbebas dari makan nanah dan darah. Ya, jadi Bapak Ibu kita melihat kondisinya sangat kasihan ya. Kalau mungkin ada yang bisa gambar, nah mungkin bisa menjelaskan lebih detail ya. Nah kemudian ketika Banda Sariputa dengan cinta kasihnya ya berkata iya maka akan ditolong. Nah kemudian Bante Sariputa membuat persembahan kepada Sangha. Ya, di sini dengan disponsori oleh Raja Bimbisara ya. Jadi mereka datang ke istana Raja Bimbisara. Kemudian Raja Bimbisara berkata, "Oke, kita bantu ya untuk melakukan Sangha dana yang besar-besaran dengan membuat seperti tempat pengambilan makanan begitu ya." Jadi Raja Bimbisara turut membantu di sini. Nah kemudian Raja Bimbisara membangun di sini dibilang 4 gubuk ya, 4 gubuk yang berisi makanan dan minuman yang akan diberikan kepada Sangha. Nah kemudian diberikan terlebih dahulu kepada Bante Sariputa, dan Bante Sariputa memberikan kembali ke Sangha. Nah, jadi begitu Bante Sariputa mempersembahkan ya semua makanan dan semua minuman ini ya, maka buah atau hasil daripada kebajikan ini membuat makhluk yang tadi begitu jelek ya, makannya darah, nanah dan seterusnya ya,
berubah menjadi makhluk yang memiliki pakaian yang baik, ya. Kemudian di sini dibilang pakaian yang dia pakai lebih bagus, lebih halus daripada pakaian kasih. Ya, kalau Bapak Ibu tahu, kasih ini adalah nama lain daripada nama kuno dari Benares, ya. Benares itu sudah nama kuno, kasih ini nama kuno sebelumnya lagi. Kalau sekarang kita bilang Waranasi, kunonya Benares, kunonya lagi kasih. Nah, di kasih ini terkenal dengan sutra. Ya, jadi kain-kain sutra yang sangat bagus. Nah, ini terkenal di sana, ya. Jadi dulu waktu kita sempat pergi tur dengan ibu-ibu, biasa kan kalau ibu-ibu Bante mau lihat kain. Ya sudah, mereka pergi masuk di toko. Begitu-begitu langsung keluar, bilang, Bante nggak jadi. Kenapa? Satu lembar shawl, ya, yang dari bahan ini, bahan kasih, adalah sudah sekitar 14 juta, ya, satu lembar shawl. Jadi kasih ini adalah bahan yang sangat-sangat bagus kainnya. Nah, namun hasil daripada perbuatan baik yang dilakukan oleh Bante Sariputta tadi membawa kain yang lebih baik daripada sutra yang ada di Benares, ya. Nah, kemudian bahkan berhiaskan dengan perhiasan, ya. Jadi itu adalah hasil karma baik yang dilakukan oleh Bante Sariputta untuk ibunya yang meninggal, ya. Kemudian di sini Bante Monggalana bertanya, ya, jasa apa ya yang kamu lakukan sekarang, ya. Jadi di sini untuk mengkonfirmasi bahwa tadi kamu begitu jelek, nah sekarang kamu begitu baik. Nah, jasa apa sih yang kamu lakukan, ya? Kemudian si Peti bilang, karena saya mendapatkan pelimpahan jasa dari mantan anak saya, ya. Anak saya di kehidupan sebelumnya yang sekarang menjadi Bante Sariputta. Karena saya mendapatkan jasa kebajikan inilah, maka saya sekarang berubah dari alam peta dan berubah lahir di alam surga atau menjadi seorang dewi. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, kita melihat di sini bahwa bagaimana kekuatan daripada pelimpahan jasa, ya. Jadi ketika kita mempelajari Petawatu, kita juga mengingat dan meyakini bahwa setiap pelimpahan jasa yang kita lakukan akan berdampak kepada mereka yang terlahir di alam yang sengsara, ya. Jadi di sini yang kita harus menambah keyakinan di dalam pelimpahan jasa. Namun, ya, yang poin yang lebih penting daripada pelimpahan jasa ini adalah kita harus paham, ya, dan jangan menunggu pelimpahan jasa. Jadi nanti Bapak Ibu percaya, oh pelimpahan jasa, jadi gampang. Kalau saya meninggal, nanti suruh anak saya pelimpahan jasa, ya. Tetapi kalau Bante pesan jangan. Kenapa? Karena takutnya kita lahir di alam menderita, anak kita sibuk, ya, malah sibuk main PUBG sama nonton drakor. Nanti Anda nunggu di pintu kamar, nggak selesai-selesai, lama lagi. Jadi kita jangan berharap pelimpahan jasa, tetapi sekarang kita lebih bagus adalah kita melatih diri kita. Kita menghindari ucapan, pikiran, perbuatan yang tidak baik, dan ini yang kita pegang. Sehingga tiga ini yang menjadi jaminan kita di masa mendatang. Ya, lebih baik menjamin diri sendiri daripada kita menunggu orang lain untuk mendoakan kita, ya. Kita membuat makanya Buddha bilang selalu buatlah perlindungan, ya, untuk diri kita sendiri. Ya, jadi mungkin ini poin untuk malam hari ini. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, Bante persilahkan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu belum bertanya, nggak apa-apa, ya, nanti mungkin belum kepikiran mau tanya apa, ya.
Tetapi kalau kita melihat selama Bante membaca mengenai teks daripada peta waktu ini, jadi melihat memang banyak sekali ya terjadi kesalahan-kesalahan ya daripada mereka yang menjadi manusia ya. Jadi makanya kita bilang ketika kita hidup memang inilah kesempatan ya, kesempatan bagi kita untuk benar-benar memperbaiki diri kita. Ya, jangan sampai kita terlambat memperbaiki diri. Karena jika kita terlambat memperbaiki diri, kehilangan daripada kebajikan-kebajikan kita, ya maka itu akan membuat kita menjadi lebih susah ya, lebih susah di baik kehidupan sekarang maupun kehidupan mendatang. Kalau orang yang tidak memiliki kebajikan di masa hidup, apalagi kita yang masih muda, ya di masa tua itu akan sangat menderita ya. Jadi kemarin tadi pagi Bante baru pergi ke panti ini ya, panti Werda. Jadi di sana ada umat-umat kita juga yang masuk di panti Werda juga ya, karena mungkin ya keluarga dan seterusnya mereka repot jadi titip di sana. Jadi kita melihat ya ada orang-orang tua hidupnya senang ya, anak-anaknya ada yang bawa ke luar negeri, ada juga sudah tua ya, tetap ya itu dititip di panti Werda dan seterusnya. Ini dari mana? Dari karma masing-masing. Nah, makanya ketika kita masih muda, kita masih kuat dan kita masih mampu berbuat baik, ya berbuat baiklah dari sekarang. Jangan sudah tua baru bilang, Bante nanti kalau sudah tua ya sudah 60 tahun baru mau meditasi, terlambat. Ya, oke. Kalau sudah ada pertanyaan, silakan. Bante, ada pertanyaan dari Risarima. Nama budaya Bante, izin bertanya, apakah semua makhluk peta bisa ditolong dengan cara pelimpahan jasa? Bagaimanakah menolong makhluk yang lain seperti yang di alam Asura atau yang lainnya? Terima kasih Bante. Ya baik, apakah semua makhluk peta bisa ditolong dengan pelimpahan jasa ya? Jadi yang paling memungkinkan kita untuk kita tolong adalah mereka-mereka yang menjadi makhluk peta dengan bagian ya. Kalau kita bilang makhluk peta ini banyak jenis ya. Kalau makhluk peta dengan jenis Paradaktu, Jiwika peta, yang mereka modelnya mungkin kayak kita ya, seperti manusia biasa model-modelnya. Nah mereka-mereka ini yang lebih gampang ditolong. Ya, kalau misalnya sudah susah ya, seperti tadi yang cerita barusan, ya sudah makannya darah, ya modelnya sudah nggak bagus, nah ini lebih susah. Kenapa tadi gampang ditolong? Karena kita harus ingat bahwa bagaimanapun beliau melahirkan seorang anak yang menjadi arahat di masa mendatang. Dan dari karma situlah beliau punya koneksi ya, sehingga karena anaknya sebagai seorang arahat dan dari koneksi arahat inilah membuat para Bante yang lain bersedia untuk melakukan pelimpahan jasa. Ya, jadi itu karma baik yang daripada peti yang tadi kita baru bahas. Ya, namun kalau misalnya normal itu berat ya. Misalnya zaman sekarang ya seperti itu agak susah untuk dibantu ya. Kalau misalnya mereka-mereka yang masih kalau orang Manado bilang suka baspok begitu ya, cuma masih modelnya masih manusia biasa, nah itu sih masih boleh dibantu, masih bisa. Nah kalau mereka-mereka yang makhluk-makhluk yang lain, misalnya Asura mereka menderitanya beda dengan peta ya. Kalau kita melihat alam peta ini, mereka menderita lebih dengan merasa lapar, haus. Ya, jadi keseharian mereka itu merasa lapar dan haus. Nah, kalau Asura beda lagi. Asura tidak merasa lapar dan haus, tetapi mereka penderitaan karena iri hati.
Jadi untuk menolong mereka caranya ya tetap limpahan jasa, tetapi dengan cara yang lain juga ya, karena apa ya, batinnya tuh lain ya, sama dengan ketika kita mendoakan atau pelimpahan jasa kepada mereka yang sudah jadi manusia ya, itu juga sudah sulit untuk kita apa ya, kita mungkin pelimpahan jasa ya, tetapi kekuatan doa kita ketika dia menjadi manusia itu sudah sampainya sangat kecil ya, sudah sampainya sangat kecil. Ya begitu juga ketika mereka menjadi hewan dan seterusnya, nyampe tetapi sangat kecil ya. Mungkin kadang-kadang kalau kita lihat kita sebagai manusia, tiba-tiba nggak tahu bagaimana kita kadang-kadang bahagia sendiri ya, lagi duduk mood bahagia sendiri ya, mungkin itu ada orang doakan Anda, ya, siapa tahu ya. Nah jadi begitu cara tolongnya. Kalau mereka yang lahir di alam neraka, nah itu sudah lebih susah lagi untuk dibantu. Namun nggak apa-apa ya, kita pelan-pelan tetap mengembangkan cinta kasih. Ya semoga kekuatan karma baik yang kita hasilkan adalah lebih banyak, lebih kuat, sehingga bisa menjangkau ya semua makhluk. Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Layawati yang Gua. Selamat malam, Bante, Namo Buddhaya. Saya mau tanya, kalau pasang pelita di wihara, sebaiknya adanya di dalam Dhammasala atau di luar Dhammasala. Katanya, kalau di dalam Dhammasala, leluhur yang belum mencapai kesucian tidak bisa menikmati yang kami pasang pelita di dalam wihara. Bagaimana menurut Bante, di luar atau di dalam? Terima kasih, Bante. Ya, jadi baik Ci Layawati. Jadi sebenarnya yang kita pelita yang Anda doakan itu persembahan-persembahan yang kita berikan ya, bukan masalah di luar atau di dalam wihara, bukan ya. Jadi kalau misalnya gini, kita pasang pelita di dalam wihara, nanti misalnya mungkin yang Anda pikirkan bahwa misalnya pelita atas nama mendiang si A, ya kita pasang nih, kasih ke Buddha di sini. Nah kemudian Anda mungkin berharap bahwa nanti si kebanyakan orang ya, bukan cuma mungkin Anda, tetapi banyak daripada orang umat itu akan berpikir bahwa nanti makhluknya akan cari lilinnya yang mana. Ya, ini mungkin kebanyakan dari umat akan berpikir seperti itu, karena pasti berpikir bahwa lilinnya si oma saya misalnya ada di mana ya. Nah, jadi yang menjadi masalah adalah bukan lilinnya ada di mana, bukan, tetapi ketika kita melakukan dana pelita, yang harus kita ingat adalah apa? Kita berdana pelita, yang Bapak Ibu harus ingat ketika Anda berdana pelita, bukan untuk leluhur kita, bukan ya. Tetapi kita berdana pelita kepada Sang Buddha, kepada Dhamma, kepada Sangha. Ini adalah pikiran yang benar ya, bukan kita berdana pelita kepada oma kita biar dia terang, beda ya. Jadi semua dana pelita yang kita lakukan adalah semata-mata kita berdana kepada Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tetapi yang berdana pelita atas nama yang meninggal. Nah ini pikiran yang benarnya ya. Jadi misalnya kita berdana pelita, ditujukan pelita ini adalah untuk kunyang ya, persembahan kepada Buddha. Tetapi yang mensponsori dana pelita ini, nah atas nama yang meninggal. Nah, jadi dari situlah baru punya karma baik, ya, baru punya karma baik yang bisa menolong mereka yang menderita, ya. Jadi kalau misalnya kita dana pelita dengan harapan semoga misalnya semoga nenek saya perang, ya. Bapak Ibu kalau dia lahir di alam peta dia nggak butuh pelita, dia nggak perlu lampu, dia butuh makanan.
Jadi kebalik ya, jadi bukan. Ketika mereka lahir di alam peta, mereka nggak butuh pelita, mereka butuh makan. Nah, jadi kita kembali berdana pelita ditujukan kepada Buddha, sponsor atas nama yang meninggal, itu baru pemikiran yang benar. Jadi ketika dana pelita yang diberikan adalah di mana? Tentunya di ada altar Sang Buddha. Nah, jadi dari situ baru dapat pahala ya, baru mereka semua dapat pahala. Nah, sehingga mereka mendapatkan karma baik daripada hasil mereka berdana pelita kepada Sang Buddha. Nah, jadi ini tujuan yang benarnya ya. Bukan tujuan yang benarnya adalah kita kasih pelita biar nenek kita di sana terang. Bukan ya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Citra Teks. Malam Bante, hidup mati kita sudah tidak terhitung. Orang tua kita pun tak terhitung. Bagaimana kita bisa membantu mereka? Kita tidak kenal mereka. Terima kasih banyak. Ya, baik Ko Henry. Jadi memang sangat benar ya. Kehidupan kita sudah sangat tidak terhingga. Ya, kemudian di dalam semua kelahiran kita pasti bertemu dengan mereka-mereka yang menjadi mantan keluarga, mantan orang tua, dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita untuk menolong mereka? Sebenarnya doa yang paling utama ya, doa yang paling baik adalah perbuatan kita, perilaku kita. Kepada siapa? Kepada setiap orang yang kita ketemu. Jadi usahakan ya kita menganggap setiap orang yang kita ketemu mereka adalah mantan ya. Mantan, dan kita bilanglah mantan yang terindah ya. Apakah itu mantan istri Anda, mantan suami Anda, mantan pacar, mantan orang tua. Jadi kalau sudah berpikir mantan yang terindah, maka kita nggak mau bikin salah dengan orang lain. Itu lebih gampang daripada kita susah-susah ya. Aduh, kita mau pelimpahan jasa, itu orang leluhur sudah satu kampung namanya mungkin banyak ya. Ya, jadi lebih gampang adalah ketika kita dalam daily activity, kita ketemu siapa saja, kita ingat dia mantan ya, mantan yang terindah. Jadi kita berusaha untuk tidak bikin salah dengan mereka. Ya, kalau kita punya konsep pemikiran yang seperti itu. Dari situ adalah perbuatan kita kepada orang dengan sifat yang nyata itu adalah pelimpahan jasa yang lebih penting saat ini, di waktu ini, di event ini. Itu lebih penting. Dan setiap kita melakukan perbuatan baik kepada mereka yang masih hidup, sebenarnya itu termasuk salah satu pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa ini apa? Pelimpahan jasa ini kan adalah salah satu bentuk dana. Ya, ketika Anda memaafkan orang, ya orang bikin salah kepada kita, ya orang bikin kesel pada kita, dia minta maaf, kita kasih maaf, itu berdana. Sama dengan kita melimpahkan jasa. Kalau pelimpahan jasa, kita ada kebajikan, kita kasih. Ya, kalau orang minta maaf, kita kasih. Itu juga berarti dana. Orang lapar, kita kasih makan, berarti dana. Jadi pelimpahan jasa ini adalah salah satu bentuk dana. Ya, nah makanya dibilang pati dana. Jadi pelimpahan jasa adalah bentuk dana. Ya, dana kepada siapa? Kalau pelimpahan jasa sudah meninggal, ya, tetapi ketika masih hidup, ya dana-dana yang lain kita bisa berikan. Ya, terima kasih, Ko Henry. Pertanyaan selanjutnya dari Xin Hao Xiao. Bante, apakah kebajikan dari penghijauan penanaman pohon kembali, apakah bobot kebajikannya sama dengan fungsi? Ya, baik. Jadi ketika penghijauan kembali, apakah sama dengan fungsi? Bante rasa kalau fungsi kita langsung menyelamatkan nyawa. Ya, jadi di saat dia akan terancam, kita cepat-cepat selamatkan dia. Ya, jadi kita cepat-cepat selamatkan dia daripada mungkin celaka dan seterusnya. Ya. Nah, kalau penghijauan adalah kita membentuk ekosistem
Jadi ini adalah hal yang Bante rasa berbeda. Kalau hal yang sama-sama dengan function itu bisa sekarang kita seperti di masa pandemi ya, kita mematuhi prokes. Itu Anda sudah berabaya dana ya. Ini patuhi prokes. Anda pakai masker itu sudah abaya dana. Ya, Anda melindungi diri sendiri dan orang lain daripada penyakit. Kemudian Anda donor darah ya. Itu juga abaya dana. Jadi function ini adalah salah satu bentuk daripada abaya dana. Ya, abaya. A tidak baya bahaya. Jadi kita tidak berdana yang sifatnya tidak membahayakan ya. Hal-hal yang membahayakan hidup dari makhluk atau orang lain ya kita usahakan untuk membantu mereka. Jadi ini adalah abaya dana. Salah satu bentuk adalah function. Tetapi zaman sekarang ya pakai masker adalah salah satu bentuk daripada abaya dana ini. Ya, terima kasih Ko Sinhua. Pertanyaan selanjutnya dari Haryanto. Namaste Bante. Saat saya ke rumah Abu, saya melihat biku di upacara doa di sana. Apa boleh jika saya berdana air minum ke biku tersebut setelah beliau selesai upacara doa? Atau waktunya tidak tepat? Terima kasih Bante. Baik, jadi ketika kita ketemu dengan para bante, ya, misalnya Anda ketemu dengan para bante, misalnya dia datang untuk berdoa, ya, misalnya mendoakan saudara kita di rumah duka, nah sebaiknya sebelum doa sudah dikasih air minum dulu, ya, jadi biar lehernya lebih baik. Jadi ketika doa nggak batuk-batuk dan seterusnya, ya, jadi sebelum upacara sudah kasih air minum. Nah setelah juga boleh kasih, kalau misalnya yang tadi sudah habis bisa dipersembahkan ulang. Jadi waktunya tepat nggak tepat sih nggak apa-apa ya, yang penting airnya air minum atau kopi, teh itu masih boleh dikonsumsi setelah tengah hari. Ya yang penting tinggal lihat menu jenis minumannya aja. Tapi kalau mungkin yang sudah lewat tengah hari ya harus disesuaikan untuk jenis-jenis minuman tertentu nggak bisa ya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Meilaninia. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Kadang-kadang di saat kebaktian merasa ngantuk yang berat. Apakah ini termasuk halangan karma? Terima kasih Bante. Ya, jadi baik Ci Meilani. Iya, jadi ketika kita kebaktian kita rasa ngantuk ya, apakah ini halangan? Ya, ngantuk merupakan salah satu dari panca niwarana ya, salah satu jenis halangan yang ada di dalam batin kita. Jadi ngantuk, malas, lamban, ragu-ragu, ya ini adalah panca niwarana ya. Jadi ini memang ya sangat merupakan halangan yang utama ya. Oleh karena itulah panca niwarana ini kita lawan dengan wirya, semangat. Ya ketika Anda ngantuk, Anda rasa malas, kita lawan dengan rasa semangat. Bagaimana kita melawan dengan rasa semangat? Kita mengingat kembali yang kemarin Bante sudah kasih tahu mengenai keberuntungan terlahir sebagai manusia ya. Jadi ini adalah kesempatan satu-satunya untuk apa? Untuk kita berbuat baik. Kita nggak tahu ya habis kita baca parita kita meninggal atau enggak, kita nggak tahu. Jadi kita berusaha setiap saat konsisten ya dengan apa yang kita akan mulai dan akan apa yang kita akan usahakan. Nah, jadi dari situ rasa malas, rasa ngantuk pelan-pelan akan berkurang. Ya, kalau mau jujur, Bante, apakah ada rasa malas, ngantuk dan seterusnya? Ada. Ya, kita juga masih manusia, belum suci. Jadi kadang-kadang juga ada rasa ngantuk, rasa malas, bosan. Ya kan, Bapak Ibu bayangkan kalau kita di wihara
ya, bisa ketemu dengan Bapak Ibu semua kan, bisa lihat muka. Bante sudah hampir 1 tahun Maret, berarti sekarang sudah hampir 18 bulan ya, setiap hari pagi dan sore, cuma lihat kamera. Ya, cuma lihat kamera pagi dan sore. Ya, buku kamera. Bosan nggak? Bosan juga. Ya, tetapi ya sudah ya, kita lawan ya bahwa ini semua ya memang proses ya yang harus kita lewati. Ya lewati nggak masalah. Nggak ada yang salah dengan caranya. Cuma yang salah adalah pola pikir kita ya, bosan, ngantuk gitu. Jadi itu adalah halangan di dalam kita mempraktekkan Dhamma. Ya, ini adalah hal yang natural ya. Jadi lawan, nggak apa-apa. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Yenien. Izin bertanya, Bante, bila seseorang sedang menjalani vegetarian, tapi tidak sengaja digigit nyamuk dan tak sengaja refleks sampai nyamuknya mati, apakah vegetarian di Gari Uposatanya batal? Terima kasih, Bante. Ya, jadi kalau misalnya kita sedang vegetarian, apalagi seperti hari ini, hari Uposata ya, nah itu adalah hal yang Bante puji, adalah hal yang sangat baik. Ya, karena Anda berusaha untuk memurnikan ya tubuh, ucapan, dan pikiran. Tetapi kadang-kadang ada gangguan ya, seperti nyamuk yang tadi. Kalau nyamuk yang tadi, kita bilang batal juga enggak, karena ketika nyamuk gigit kadang-kadang kita mungkin sentuh pelan-pelan ya, enggak tepok ya, mungkin kita sentuh pelan-pelan sampai dia ya mungkin enggak sengaja mati. Nah, kalau kita melakukan dengan hal yang tidak sengaja, ini Bapak Ibu, kita bukan melanggar sila yang pertama. Ya, kalau kita melanggar sila yang pertama itu ada 5 kriteria. Yang pertama adalah ada niat untuk membunuh. Misalnya Bapak Ibu lagi lihat tangan Anda, oh ada nyamuk di situ. Anda sudah kunci target ya, sudah punya niat, oh ada nyamuk di situ. Yang kedua adalah kita sudah pikirkan caranya bagaimana. Ya, mungkin mau pukul dari kiri, kanan dan seterusnya. Ya, kemudian Anda berusaha ya, Anda melakukan pukulan tersebut. Nah, kemudian nyamuknya memang mati akibat dari kegiatan kita. Nah, itu baru kita bilang ya melanggar sila yang pertama. Tetapi kalau kita nggak sengaja, kita tidak punya cetana ya, kita tidak punya niat. Jadi kita nggak apa-apa untuk meneruskan uposata kita ya. Dan kalaupun kita memang secara sengaja melakukan pelanggaran di uposata sila, ya di atas sila itu bagaimana? Tetap yang rusak misalnya dari misalnya 5 sila, yang rusak cuma 1. Tetapi 4-nya kan nggak rusak, 4-nya masih bagus, jadi nggak masalah. Juga nggak masalah ya. Jadi kita tahu bahwa kelemahan kita, oh saya suka membunuh misalnya, tetapi 4 yang lain nggak rusak, lanjutin, nggak apa-apa. Ya, jadi jangan gara-gara 1 rusak, terus kita bilang oh 4 ini juga gagal, enggak. Jadi 4 yang lain ini tetap jalan, hanya yang 1 rusak. Tetapi begitu Anda sadar, Anda melakukan dan Anda bertekad ya semoga besok-besok saya lebih sadar. Ya sudah, jalanin lagi. Ya, karena sila itu adalah momen demi momen, waktu demi waktu, bukan 1 hari. Ya, misalnya ketika Anda pukul nyamuknya 10 menit yang lalu, ya 10 menit yang sekarang kita sudah punya sila yang baru. Karena 10 menit yang sebelumnya sudah lewat, ya sudah lewat. Jadi ketika Anda melakukan pembunuhan, contohnya Anda pukul sekarang, ini sudah mati, ini sudah pelanggaran. Tetapi setelah dari 1 menit, 2 menit dari sekarang adalah momen waktu yang baru, nggak masalah. Selama kita menjaga momen berikutnya dengan baik, itu nggak masalah. Ya, kita gagal 1, tetapi momen berikutnya masih bagus, ya nggak masalah. Jadi yang penting sadari
Ya, kita doakan mungkin sabesata bawon tusuk kita atas, semoga karma baik saya hari ini kamu berbahagia. Ya sudah. Habis itu kita bertekad lanjutkan yang baru. Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Cento Viandi. Selamat malam Bante. Kalau kita patidana atas orang yang meninggal, tapi berbeda dengan kepercayaan kita, agama Buddha, apakah beliau bisa menerima pelimpahan jasa kita? Anumodana Bante. Ya, baik. Jadi kalau misalnya yang melakukan pelimpahan jasa kita agama Buddha, nah mereka agama lain, jadi bagaimana? Ya Bapak Ibu, yang tadi kita barusan membahas ya, istri dari Brahmana. Ya, kita sudah tahu Brahmana itu agamanya juga bukan Buddhis. Ya, tetapi dia juga mendapatkan jasa pelimpahan jasa dari Bante Sariputta yang kita bilang Buddhis. Berarti nggak apa-apa ya. Jadi kita selama kita memiliki ikatan karma yang kuat, yang baik dan perbuatan baik Anda didasari dari dua ya. Ladang Anda menanam dan juga benih perbuatan Anda. Nah, dua ini menentukan kekuatan daripada pelimpahan jasa. Jadi ketika Anda melaksanakan ini, berarti ini adalah hal yang baik, yang positif. Jadi nggak masalah. Ya, karena doa itu ya suka Bante bilang doa itu adalah positif dan netral ya. Jadi nggak masalah. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Suwanto Husin. Namo Buddhaya Bante. Mohon bertanya, apakah siksa di dalam peta bahkan neraka tujuannya untuk pemurnian? Sedangkan apabila setelahnya terlahir kembali, mereka membawa karma buruknya. Terima kasih. Ya baik, jadi kalau kita bilang ya, Ko Suwanto, makhluk-makhluk yang lahir di alam neraka dan seterusnya, memang ya kita bilang mereka menderita. Kalau mereka yang lahir di 4 alam apaya bumi, mereka menderita hampir sepanjang hidupnya. Kecuali kita bilang mungkin alam hewan ya, kadang-kadang menderita, kadang-kadang enggak ya. Nah, tetapi kalau misalnya neraka sudah pasti ya, disiksa tiada akhir ya. Penderitaan terus menerus, bahkan dibilang kalau di alam neraka ya Anda merasakan angin sepoi-sepoi itu sudah punya karma baik yang sangat luar biasa di sana. Ya, jadi Bapak Ibu bayangkan ya, kalau Anda di rumah masih pakai AC berarti bahagia banget. Ya, kalau di alam neraka Anda punya 1 detik untuk dapatkan angin dingin itu sudah sangat luar biasa ya. Nah, kemudian alam peta, kita melihat beberapa cerita peta selalu lapar dan haus. Kemudian alam asura yang selalu memiliki iri hati dan seterusnya ya. Nah, ketika mereka lahir sebagai alam manusia, apakah mereka langsung sempurna? Tentunya tidak. Ya, tentunya mereka akan sangat susah untuk memiliki posisi, kondisi yang seperti Bapak Ibu punya pada hari ini. Apa itu semua? Ya, Bante selalu ulang kondisi apa yang sampai Bante bilang kita ini sangat luar biasa ya. Kita punya rumah, kita punya makanan yang baik, kita punya fisik yang baik, kita punya knowledge, punya pikiran, punya pandangan yang benar, dan kita mampu mencerna kata-kata dharma. Itu adalah kondisi yang sangat luar biasa. Nah, kalau mereka dari alam-alam ini, begitu mereka lahir, mereka belum tentu bisa langsung punya kondisi yang seperti kita punya hari ini. Belum tentu. Mungkin mereka akan lahir dulu
di negara-negara perang. Mungkin mereka akan lahir dulu di negara-negara yang sering kena bencana. Mereka akan lahir dulu di negara-negara yang sering kekeringan, sering kelaparan. Nah, seiring waktunya mereka di sana, mereka hidup, mungkin mereka mulai berbuat baik di situ, ketika meninggal baru ya pindah di negara-negara yang lumayan baik. Nah, sehingga ketika mereka pindah di negara-negara yang lumayan baik, ya, masuk di dalam keluarga yang baik, keluarga yang menengah, ya, itu adalah karma baik yang sangat luar biasa di situ. Setelah mereka masuk di dalam keluarga menengah, yang mampu belajar, mendapatkan edukasi yang baik, ya, agama dan seterusnya. Jadi kalau kita merasa sekarang kita adalah orang dengan kondisi yang sangat baik, terus kita lupa ya dengan usaha kita di masa lampau yang sangat susah, dan kita menyia-nyiakan kita punya kondisi saat ini, tentunya ya Pak Bongkar Rinpoche, yang mulia Pak Bongkar Rinpoche bilang, tentunya kita sama dengan menggunakan tempat satu baskom yang terbuat dari emas dan dilapisi dengan permata yang paling mahal di dunia, tetapi sayangnya baskom ini cuma ditaruh asbak rokok, ya. Jadi nilai daripada baskom ini nggak ada. Nah, sama dengan kita punya badan jasmani, tentunya lebih berharga daripada emas dan permata. Tetapi kalau kita punya badan hari ini kita gunakan dengan hal-hal yang tidak baik, maka ya sama. Ya, kita berarti menyia-nyiakan kesempatan karma baik kita sendiri. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Eka Kwan. Selamat malam Bante. Bolehkah ketika berdana jubah kepada Sangha, saya menulisnya semua mendiang yang memiliki ikatan karma dengan saya, walaupun tidak menulis satu persatu nama mendiang. Terima kasih Bante. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau misalnya kita tahu namanya, ya mendingan ditulis namanya ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau menulis namanya, ya Bante rasa ya pengurus-pengurus wihara, ya mudah-mudahan mereka nggak komplain ya, namanya begitu banyak, nggak apa-apa lah. Jadi ketika kita tahu, kita mempelajari peta watu, kita melihat bahwa makhluk-makhluk ini perlu nama dia, ya sebagai ladang untuk berbuat kebajikan. Jadi nggak apa-apa, selama Bapak masih tahu, tulis, ya tulis. Kecuali memang ya mungkin banyak sekali, jadi Bapak mungkin ya sudahlah, mungkin nggak enak hati sama panitia. Nah, Anda nanti tulis aja ikatan karma yang berhubungan dengan siapa. Tetapi selama kita masih ingat, tulis saja, nggak masalah. Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Limli. Namo Buddhaya Bante, Nandami Bante. Maaf, saya izin tanya. Kalau seorang jadi Bante, biku, bikuni, boleh menolong jasa kebajikan luhur, ayah dan ibu, lebih alam kebaikan. Bagaimana orang biasa? Terima kasih Bante. Ya baik, jadi kalau seorang anak ya menjadi biku bikuni, menjadi anggota sangha, ya bisa ya memang membuat kebajikan ya untuk orang tua ya. Orang tua apakah ayah dan ibu. Tetapi ini semua juga bukan suatu kita bilang bukan jaminan juga Bapak Ibu ya, bukan jaminan ketika anaknya menjadi biku tetapi orang tuanya mungkin langsung masuk alam surga, mungkin masuk dari Pak Lim ya. Bukan, tetapi kita lihat contoh sendiri yang mulia Monggalana ya, mamanya yang kita sudah bahas di dalam Ulambana Sutra bulan kemarin
Ya, mamanya juga masuk di alam yang tidak baik. Kenapa? Bukan karena Bante Monggalananya, tetapi sekali lagi semua makhluk memiliki karmanya sendiri. Ya, kalau memiliki karmanya sendiri berarti memiliki pandangan, pikiran, perbuatan, dan ucapannya sendiri. Nah, jadi walaupun anaknya seorang biku, tetapi orang tua yang tidak mau tahu, orang tua yang tidak mau menjaga tubuh, ucapan, dan pikirannya sendiri, tetap saja tidak bisa ditolong. Ya, kalau anaknya biku paling cuma bisa kasih tahu. Tetapi kalau misalnya auban, kepala batu juga nggak bisa ditolong. Ya, doa-doa tetapi nggak bisa ditolong bagaimana? Maksudnya untuk lahir di alam-alam yang lebih baik di dalam hal ini bukan jaminan ya, tidak ada jaminan di situ. Nah, jadi ini yang pertama ya. Jadi bagaimana orang biasa berbuat kebajikan luhur kepada ayah dan ibu, orang biasa sebagai umat awam dan juga biku sangha, salah satu membantu atau memberikan bantuan, menolong ayah dan ibu, membalas budi jasa kebajikan mereka. Kalau kita melihat dari Sutra Bhakti seorang anak, ya, yang paling utama adalah bagaimana kita mengajarkan mereka Dhamma sehingga apa? Pandangan yang salah tadi, yang terdiri dari perbuatan tidak baik, ucapan tidak baik, pikiran yang tidak baik ini berubah menjadi perbuatan baik, pikiran baik, ucapan baik dari orang tua kita, maka inilah baru kita bilang kita sukses. Untuk apa? Untuk merubah hidup mereka. Jadi kembali lagi adalah kita sebagai umat Buddha, tindakan nyata kita lebih penting daripada doa kita. Ya, jadi dengan kita membantu mereka untuk berubah pola pikirnya, pandangannya, pikirannya, disitulah baru kita bilang balas budi seorang anak kepada orang tua sangat penting. Ya, dan kenapa di situ juga dibilang bahwa dana dhamma adalah yang paling tinggi karena dana dhamma kita merubah pandangan orang yang tadinya pandangannya tidak baik menjadi pandangan yang baik, sehingga kalau pandangannya sudah baik, maka pikiran, ucapan, perbuatan juga akan menjadi lebih baik. Ya, terima kasih Pak Lim. Pertanyaan selanjutnya dari Sky Song. Izin tanya Bante, kalau kita berdana sangha dana kepada 4 Bante, apakah boleh menulis nama orang yang masih hidup untuk didoakan? Karena kemarin saya berdana kepada Bante atas nama para leluhur, disuruh tulis nama leluhur lalu dibakar kertasnya untuk air pelimpahan jasa. Terima kasih Bante. Ya baik, jadi memang ya tradisi di Thai, ya karena Sky lagi di Bangkok ya, jadi memang beberapa tradisi ya seperti itu. Jadi kadang-kadang nama yang meninggal ditulis, kemudian nanti sebelum Anda pelimpahan jasa ya bantainya akan bakar kertas ini, kemudian Anda akan menuangkan di atas nama itu. Ya, nah kalau orang yang hidup bagaimana? Boleh, nggak masalah ya. Jadi ketika orang hidup kita juga bisa melakukan sanghadana. Ya, tetapi kalau orangnya masih hidup dan masih sehat, ya Anda ajak aja ke wihara itu biar dia bisa berdana secara langsung ya. Tetapi kalau teman-teman kita, saudara kita yang sedang sakit, kita boleh melakukan sanghadana atas nama yang sakit juga nggak apa-apa ya, boleh dilakukan. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Layawati yang kuat. Maksudnya Bante, patidana Bante, pasang pelita sebaiknya di dalam apa di luar, karena sebagian leluhur gak bisa masuk. Benarkah benar itu Bante? Terima kasih. Ya, baik. Jadi ketika patidana fungsinya juga sama, Cik ya. Jadi bukan
karena kita taruh persembahan itu di luar, mereka bisa terima, juga enggak. Ya, karena yang menentukan mereka makhluk-makhluk ini menerima persembahan ini adalah karma mereka. Bukan karena kita pindahin itu di luar, ya apapun mungkin makanan dan seterusnya kita taruh di luar pintu, kemudian mereka bisa dapat. Bukan juga ya. Dapat dalam hal mereka mendapatkan manfaat daripada perbuatan baik yang mampu mengubah, ya seperti cerita tadi, mampu mengubah peta ini menjadi lahir di alam yang lebih tinggi, lebih baik, yaitu tergantung karma mereka, bukan karena persembahan yang diletakkan di luar. Ya, kalau persembahan yang diletakkan di luar hanya membuat mereka happy, ya. Oh, ada makanan nih di sini, tetapi mau ambil nggak bisa karena karmanya nggak mendukung. Ya, kita taruh kue yang begitu enak, tetapi bagi peta yang memakan darah, dia nggak bisa makan. Walaupun kue yang paling enak, paling mahal ada di depan, dia nggak bisa makan. Karena karma dia hanya menerima makanan berupa yang tadi, darah dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah rintangan karma dari masing-masing makhluk. Makanya mereka akan memperoleh jasa kebajikan, ya, itu daripada karma yang dilimpahkan jasa kepada mereka, yaitu ya kita taruh misalnya kayak tadi pelita ditaruh di dalam, ya, dan dipersembahkan kepada Buddha dulu. Jadi kita berdana pelita ini untuk Buddha, semoga jasa pahala dari kebajikan yang kita lakukan ini melimpah pada sanak keluarga kita yang bernama si A, semoga dia berbahagia. Nah, ini baru punya modal sebagai tanaman kebajikan daripada si makhluk yang kita doakan. Nah, jadi lebih pasnya begitu, Ci, ya. Bukan karena kita taruh barangnya di depan atau di luar atau di dalam. Ya, itu sama nggak pengaruh, itu nggak pengaruh, ya. Karena kalau kita lagi pelimpahan jasa, biasanya mungkin bante tertentu mereka memiliki cinta kasih meta. Nah, mungkin ketika mereka membacakan parita, mereka berusaha untuk ya semoga makhluk-makhluk ini boleh datang. Ya, kemarin kita sempat kejadian juga lucu ya waktu di Panyasika, waktu upacara sembayang ya. Jadi waktu upacara sembayang ada umat yang bilang, Bante tadi ada rombongan naik banyak, tapi mereka bilang di atas sudah penuh. Ya, karena memang di atas kita cuman setting untuk new normal kan, cuma beberapa seat. Terus saya bilang, salah lihat kali. Enggak lah, enggak ada yang naik. Nah, betul, jadi begitu naik di atas cari itu rombongan mana, enggak ada. Ya, jadi ya itu ya, kadang-kadang boleh masuk, cuman ya enggak tahu ya. Ya, oke, terima kasih, Ci.